Gimana caranya bisa memenangkan kasus ini? Reski dinyatakan ayah biologi tanpa tes DNA. Namun hakim, nah ini yang saya apresiasi, putusan daripada pengadilan tinggi itu mempunyai nuansa tentang kemanusiaan dan perlindungan anak. Selalu gue diungkit masalah ini 17 miliar gini-gini. Ingat ya mas, kalau saya bicara uang, saya pernah sama Keke tinggal di kos-kosan bertiga sama anak saya. Nggak bisa beli susu. Ada saya kejar Reski Aditya. Menjadi bola liar, karena Reski lari-larian kan. Mungkin Reski tampil setelah ada putusan pengumuman dari ini ya, putusan Pengadilan Tinggi Banten, Reski klarifikasi kan. Bukan dengan menjaga perasaan Keke, dengan dia tidak keluar, orang makin membuli Keke, bener nggak? Dan itu yang terjadi. Tapi dengan diam 1000 bahasanya Reski, tidak pernah datang ke pengadilan, tidak menunjukkan itikat baik, masalah makin blunder. Muncul itu kan tidak harus ke media. Bisa hubungin saya, sudah punya kuasa hukum kok. Nangis karena siapa sih yang mau anaknya terekspos betulnya, iya kan? Nggak ada orang tua manapun yang mau. Sedih gitu, lo tahu akhirnya gitu. Orang yang dia tunjuk di foto itu, yang menjadi pertanyaan buat dia, mungkin sebentar lagi akan terbukti. Cukup satu kata dari Reski, bilang depan media, Keke bukan anak dan darah daging saya. Sempat bilang Gue sempat bilang gitu. Cukup, gue sudahin ini semua. 3, 2, 1, close the hordeng. Hordeng yuk. Hordeng. Hordeng macet nih. 3, 2, 1, close the hordeng. Aduh, nih hordengnya perlu di endorse. Mungkin ada yang mau endorse, silakan. Ya, atau mungkin Mbak Weni Aryani mau endorse saya hordeng. Ya. Oke, jadi di sebelah kiri saya ada Mbak Weni Aryani dan juga kuasa hukumnya Mas Ferry dan juga Pak Rusdi ya? Rusdianto. Iya. Oke. Jadi Mbak Weni ini adalah apa ya bisa dibilang seseorang yang kemarin menggugat Reski Aditya, betul? Iya. Yang meminta Reski Aditya untuk bertanggung jawab mengakui anaknya Mbak Weni. Betul. Bahwa ingin Reski mengaku sebagai bapaknya gitu ya? Menggugat pengakuan dari Reski Aditya untuk anak saya. Gitu. Oke, karena biar bagaimanapun saya di sini harus netral nih. Iya. Saya juga belum tentu saya di sini akan mempercayai semua pengakuan Mbak Weni gitu kan ya. Oke, tapi pertanyaannya karena Mbak Weni menggugat Reski Aditya, artinya menurut Mbak Weni pernah terjadi hubungan dengan Reski atau pernah terjadi pernikahan? Enggak. Jadi kalau terjadi pernikahan enggak Mas Uya. Oke, Emang saya gini, masa lalu saya punya kesalahan, iya. Iya. Itu saya ungkap jelas pada saat saya muncul pertama kali. Oke. Saya orang yang bersalah di masa lalu, iya. Iya. Tapi anak saya ini tidak bersalah dan dia punya hak untuk diakui oleh ayah biologisnya. Oke, anak umur berapa sekarang? 10. 10 tahun. Betul. Oke, gugatan ini muncul berapa tahun yang lalu? Nyaris setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Oke, maaf nih, saya mau tanya nih. Terlepas dari benar atau tidaknya emang ada hubungan ini atau terlepas benar apa tidaknya Reski ini adalah ayah biologisnya atau tidak, saya mau tanya, kenapa baru 1 tahun yang lalu Mbak Weni menggugat Reski? Kenapa nggak dari dulu? Nah ini pertanyaan standar nih Mas. Iya. 1000 netizen sejuta nanya Tapi hal yang saya sama. netizen juga nanya dong, kenapa baru sekarang? Nanyanya ngajak berantem. Oh, enggak, saya sebagai wawancara kan berhak nanya. Tapi nggak apa-apa, tapi gini. Pertanyaan ini kan selalu ditanyakan ya, jadi saya jawab bahwa kenapa baru sekarang gitu. Jadi saya tidak pernah merencanakan untuk melakukan ini. Kalau saya merencanakan, saya melakukan ini adalah pada saat oke, Keke umur sekian saya akan menggugat Reski, tidak. Tapi ketika dan masalah saya dengan Reski, hubungan saya dengan Reski pada zaman dulu itu bukan rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Saya nggak tahu. Habis Mas Uya nggak temenan sama gue. Oh iya, saya juga nggak main sama Reski ya. Iya. Oke. Nah, kan? Sudah bukan rahasia umum. Iya, betul. Sudah menjadi rahasia umum lah ya, sudah menjadi rahasia umum. Jadi sekitaran saya, teman-teman saya, kan saya orang TV juga. Iya. Orang TV juga. Banyak orang-orang yang tahu gitu. Iya. Nah, kalau mereka ngomongin Keke, ini kebetulan ya, saya tidak bilang anak saya menggugat Reski karena anak saya mirip Reski, enggak. Gitu kan. Hanya ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan itu. Tapi kebetulan memang anaknya mirip menurut saya.
Anak saya tuh mirip sekali sama Reski. Baru sadar di umur 9 nih? Ya kagak, dari kecil, dari Jo. kecil, oke, Iya oke, kan? oke, iya. Oke, Seru terus? ya. Iya. Gak apa-apa, saya kan Iya orang, walaupun saya nanyanya kayak Jadi, penyidik, cuman iya. ya kan saya, Iya. iya dong, iya. Bisa di SP3 nggak sih? Iya. Bisa jadi Weni berbohong sama saya, kan kita nggak tahu ya kan. Nah oke, Oke. dari situ Keke itu sering banyak yang ngomong, kamu mirip ini ya, kamu mirip Oke. ini. Dan ada satu foto Keke kecil itu digendong sama Reski, gitu Oke. kan. Keke nanya, Mah, Oke. ini aku waktu udah mulai gede ya. Dia kan sering bilang, Keke mirip ini, mirip ini. Dia belum ngeh tuh, karena waktu kecil kan. Terus dia tanya, Mah, ini aku di foto sama artis ya, katanya. Oke. Saya miris di situ gitu ya. Umur berapa kayak nanya gitu? Umur 6-7 tahun lah. Oke. 6-7 tahun tuh. Mah, ini aku di foto sama artis. Mungkin fotonya juga udah kesebar lah ya di Google ya. Aku diam, aku masih belum mau buka gitu. Oke. Saya nggak tega. Dan udah, Keke nanya lagi, Mah kenapa sih orang bilang aku mirip ini, mirip ini? Mah papa aku siapa? Katanya. Dia nanya gitu? Iya, dia nanya gitu, papa aku siapa? Oke, aku diam nih. Tapi udah mulai bertahun-tahun dari yang mulai foto kecil itu dia nanya gitu. Karena memang mirip dan semua orang menggibah di belakang Keke gitu kan. Mereka tidak berpikir Keke sudah mulai besar. Iya. Sudah mulai bisa bereaksi atas Oke. gibahan orang. Apalagi dia udah main gadget, main TikTok gitu kan. Akhirnya aku bilang, oke Kay, nanti Mama cerita deh, aku bilang gitu kan. Mama cerita, ya aku cerita heart to heart sama anakku lah. Di umur berapa kayak gitu? Umur 9 ya, baru kemarin Oh, baru aku kemarin. buat, Oh, iya oke, kan, oke. gitu loh. Aku cerita, Keke diem. Mungkin dia banyak pertanyaan yang mau dia tanyain. Cuman kan materi ini belum sesuai umur Keke, ngerti nggak Oke. sih? Mungkin dia mau nanya cuman sungkan gitu kan. Mau nanya apa mama nikah gitu. Tapi dia diem. Tapi dia terima, dia terima. Akhirnya ada omku, jadi sebelum aku kenal bapak-bapak yang hebat ini ya, ada omku mencoba, aku pikir sudah saatnya Keke untuk mengenal Reski gitu kan. Nggak ada gue kepikiran mau Iya. viral, masuk TV. Even gue kerja di TV belasan tahun gitu, tapi nggak kepengen gitu. Akhirnya udah ada om gue menghubungi ayahnya Reski, Pak Triyogo, Derajat Moko, ya boleh dicek. Menghubungi tapi di reject. Di WA bahwa saya omnya Weni gitu kan. Di reject, tidak dibalas. Artinya tidak berkali-kali telepon, tidak mendapatkan respon yang baik. Kok begini, saya pikir gitu kan. Oke, akhirnya saya hubungin Mas Ferry gitu. Mas Ferry kenal lah sama Mas Ferry. Kebetulan Mas Ferry pun ruang lingkupnya masih kenal dari saudaranya Citra Kirana gitu. Masih ada temennya lah siapanya gitu. Mas Ferry, kita tidak berpikir tentang media dan mau ramai, tidak. Belum berpikir untuk menggugat? Oh, bukan. Oh, jauh. Jauh ya? Oke. Jauh. Nah, terus Mas Ferry mencoba, oke, aku coba mediasi ya Bu Weni, katanya secara kekeluargaan. Kebetulan aku kenal, gitu kan? Oke, Ada coba link untuk ke mediasi sana. tadi? Mediasi. Oh, mediasi. Soalnya kalau medi-medi saya... Aku ya, salah ya. oke. Lanjut, oke. Maaf, intermezzo biar nggak terlalu tegang ya. Oke, terus. Nah, oke, Iya. oke. Mediasi. Oh, Iya, mediasi dilakukan oleh Pak Ferry. Iya. Pak Ferry itu maksudnya mau, oke Reski, kita bicara man to man nih ya kan. Ya kan, kalau laki-laki enak dong. Bro, tadi malam mau tidur di mana sama Oke, siapa iya, gitu iya. kan. Ketemu tuh? Nggak ketemu secara langsung. melalui iparnya lah ya, gitu kan. Iparnya beberapa kali mencoba, tapi Reski no respon. Tidak ada respon sama sekali, ya Mas ya. Begitu ya alurnya, tidak ada respon sama sekali. Berapa bulan kita tunggu? 3-4 bulan ya? 6 bulan ya? 6 bulan menunggu respon, akhirnya keluarlah surat mediasi gitu loh. Saya pun mempertanyakan, kok lu begitu amat? Karena masa lalunya Surat mediasi? Somasi. Oh, somasi? somasi ya. Awal kan klarifikasi dulu. Gitu. Oke. Oh, somasi di somasi tuh? Iya. Oke. Dari klarifikasi, Klarifikasi dulu. iya. Karena nggak Oke. ada tanggapan baru somasi. Oke. Iya. Terus? Ya setelah somasi juga itu juga masih panjang saya tunggu. Karena waktu pas saya somasi itu lawyernya bukan yang sekarang. Oke. Jadi Reski ini sempat ganti lawyer. Oke. Apa isi somasinya? Ya saya mengajak untuk pertemuan. Oh, cuma membicarakan- baru. Oke. Iya. Udah dijelaskan pertemuan untuk membicarakan apa? Sudah. Oke. Itu pun saya berkali-kali ketemu sama lawyer Reski yang lama. Tapi nggak ada tanggapan juga. Oke. Akhirnya menggugat ini kenapa? Iya karena somasi saya sudah 3 kali. Oke, Oke. menggugat kan. Iya. Reski pakai tim lawyer Reski yang pertama tuh, laki-laki ya Bang Hendrawan kalau nggak salah. Kenapa ini bisa ramai di media? Bukan dari pihak kita. Boleh diklarifikasi ke Bang Hendrawan bahwa yang membuat ini ramai di media adalah pihak lawyer Reski sendiri yang membocorkan. Oh ya? Iya. Mungkin mereka pikir ini selling point gitu kan ya, bagus nih buat berita. Bukan dari pihak saya. Itu saya berani garanti. Gitu. Oke, bukan bayang ibaratnya
pengen Membocorkan pansos, biar pansos gitu. biar endorse gitu ya Ya, enggak. bukan ya. Gue baru ambil endorse kemarin loh, Oh, udah ada? setahun ada. Oh gitu ya. Berapa endorse? Iya. Saya mau endorse restoran steak saya nanti ya. Oke, lanjut. Jadi akhirnya rame lah di Rame. media. Nah, ini saya tambahin lagi Bu ya. Kalau untuk permasalahan di media, jadi awalnya seperti ini. Pada saat itu lawyer Reski yang lama menghubungi saya. Dia bilang, "Bang Ferry, ini ada yang mau konfirmasi nih ke kita." Konfirmasi apa? Saya bilang gitu. Bahwa mau konfirmasi bener nggak kalau Bang Ferry ini lagi jadi lawyernya si Weni. Karena kan saya lawyernya Reski, dia bilang gitu. Oh, cuman mau konfirmasi? Iya, hanya konfirmasi. Ya sudah, ayo konfirmasi aja, nggak ada masalah. Di pikiran saya, yang namanya konfirmasi itu kan hanya sebatas bertanya, sedikit pertanyaannya. Nah, akhirnya nggak jarak sekitar 15 menit dari dia ngomong, benar ada yang ngubungin saya. Karena dia izin kan, dia bilang, saya kasih nomor telepon Bang Ferry ke orangnya ya. Oh ya silakan kasih aja. Nggak nyampe 15 menit, telepon lah orang itu ke saya, nge-WA. Saya jawab di situ. Sama, ucapan dia juga sama, dia mau konfirmasi. Oh ya sudah, saya jawab. Ya sudah, ayo kalau mau ketemu. Dia ngajak ketemu di Gandis restoran di Menteng. Steak. Iya. Harusnya di restoran saya J-Stick dong makam. Ya, oke, terus Akhirnya ketemu di situ. Iya. Begitu saya nyampe, saya udah mulai curiga. Kok di depan sini agak rame di pintu masuknya? Ada siapa itu? Ya banyak yang pakai baju media lah gitu. Oh, wartawan. Iya, kok rame. Cuma saya tetap berpikir positif. Ini kali urusan yang lain. Kan saya hanya berbicara konfirmasi. Lagi pula, saya juga sudah pesan sama lawyernya Reski yang lama, Bang. Dari awal ini saya ingat ya, saya tidak mau ada media tahu. Saya tidak mau ada. Oh, mau silent emang mau silent nih. Iya, Oke. saya nggak mau ada publik tahu. Saya bilang gitu. Oke, kata dia. Nah, akhirnya nyambunglah yang tadi itu kan. Akhirnya begitu saya nyampe di depan Gandis, saya bingung mana orang yang ngubungin saya. Saya telepon orangnya. Ternyata orangnya ada di depan saya. Iya. Nah, akhirnya kita ketemu, dia bilang, "Mas Ferry ya?" "Iya." "Ayo kita ke atas." Oh, sudah, saya naik ke atas. Saya berpikir di atas itu kita ngobrol supaya lebih enak. Iya. Karena kan di pinggir jalan kan. Sudah, saya naik. Begitu saya naik ke atas, ternyata ya teman-teman mereka sudah ada di situ. Teman-teman itu apa? Wartawan. Media. Oh, ada press conference jadi? Iya. Iya, jadi dijebak. Gak mungkin saya lari dari situ. Saya sudah ada di situ, tiba-tiba saya lari. Ada spanduknya nggak di belakang? Press conference? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, itu udah disiapin press Ya, conference? pokoknya meja udah disiapin, saya disuruh duduk di situ, ya saya duduk. Berarti sekarang ada pengacara tuh ada tipe yang press conference ya? Iya. Ya, terus kaget dong? Ya pertama saya berpikir Sendiri ya masuk itu ya? sendiri. Saya pikir juga, kali dia habis ngeliput perkara yang lain, terus mau ketemu saya. Ya saya juga nggak nyangka kan, kita ngobrol, tiba-tiba. Tanya jawab? Nah setelah ngobrol, tiba-tiba mereka bilang, sudah siap ya sekarang ya, kita ngomong yang serius ya. Oh ya sudah, karena saya berpikir dari tadi juga saya udah serius ngomongnya kan. Kita ngomong serius, begitu dia ngomong serius baru nyala lampu semua. Di situ saya berpikir, wah ini berarti direkam. Kan nggak mungkin saya lari dari situ. Nggak protes? Ya apa yang mau saya protes? Akhirnya masalah itu terungkap Iya. Dari ke situ. media, jadi bukan inisiatif dari Bukan. pihak Weni. Nah, itu sore hari itu, jam-jam maghrib lah tuh kalau nggak salah tuh. Besok paginya keluarlah berita itu di media. Ya, saya sempat lihat waktu. Jadi seakan-akan kalau orang yang nggak ngerti, yang tidak tahu ceritanya, saya yang mengundang media. Oke, padahal pada saat itu Padahal bukan. mereka yang mendatangi saya. Dan belum tentu juga ini bisa jadi tanpa pengetahuan Reski ya? Iya mungkin. Iya kan? Nah, karena yang saya tahu mereka ini tahu nomor telepon saya dari lawyer Reski. Oke, singkat ceritanya, akhirnya kan gugatan ini berjalan. Oke. Ya, sidang. Seingat saya nih, kalau nggak salah nih, yang di berita yang saya dengar, di Pengadilan Negeri, Reski Aditya memenangkan kasus ini. Betul. Jadi Mbak Weni kalah. Kalah. Udah dong. Terus masalahnya gimana? Kan tidak terbukti artinya. Enggak dong, artinya gini, itu tidak menang tanpa bukti. Oke. Artinya gugatan kita tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu kan? Jadi banding berarti yuk. Sekarang kita di tahap banding dan kita menang. Menang kan? Menang, alhamdulillah. Berarti menang di Pengadilan Tinggi. Tinggi. Banten. Betul. Ya. Oke. Nah, saya baca beritanya hari ini adalah Reski Aditya diputuskan menjadi ayah biologis Keke, anak Keke. saya. Diputuskan. Ya. Ada tes DNA nggak? Dinyatakan. Tidak. Nah, gimana caranya bisa memenangkan kasus ini? Reski dinyatakan ayah biologis tanpa tes DNA. Ya. Aneh nih. Ya, ya. Saya orang awam, saya Ya, ya. bingung nih. Gini Pak, Mas. Pak Mas nih. Mas. Masih Oh iya, masih Pak muda tadi. loh. Kantor kami ini kerap kali Hmm. menangani perkara-perkara yang seperti Bu ini. Oke. Ya. Ini muncul ke permukaan ini kan karena Bu ini dari sini.
Orang lain juga banyak yang kayak gini. Hanya yang menjadi persoalan itu, kami selalu mengalami kendala di dalam perkara yang sejenis ini. Hakim itu alergi sekali untuk melakukan penetapan tes DNA. Entah kenapa. Iya, kenapa? Saya kurang paham. Tapi ini nyatanya menang tanpa tes DNA tuh aneh. Makanya. Iya. Ini sebelum sampai ke sana, Pak. Oke. Akhirnya banyak perkara kami yang lain-lain itu kalah karena tidak ada tes DNA. Ya karena menurut Selalu kalah? Selalu kalah. Nggak pernah menang? Nggak pernah menang. Nah, oke. Kenapa? Selalu kalah. Karena tesnya tes yang paling mengerucut kepada rantai manusia keturunan itu hanya tes DNA. Nggak ada yang lain. Iya kan? Nggak ada yang lain. Iya. Tidak mungkin dia melihat terjadinya pembuahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Oh iya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Walaupun di dalam persidangannya Bu Weni itu kami sudah menyampaikan bukti permulaan. Artinya saksi-saksi mengatakan bahwa si Rizky sering datang ke rumahnya Bu Weni dari jam pulang syuting sampai jam sekian. Tidak membuktikan kan itu? Tapi tidur di kamar, terus sering berpergian ke luar negeri ya. Dalam waktu berapa hari ke Bali dan lain-lain. Walaupun belum membuktikan, tapi sudah pendahuluan. Sudah ada kedekatan. Oke ya. Ya. Akhirnya jadi asumsi jadi kan? Gak apa-apa, asumsi Oke, dulu. iya, iya. Gak apa-apa, asumsi dulu. Nah, lalu ketika si Keke ini lahir, anaknya, itu keluarga besarnya datang ke rumah sakit. Keluarga besar siapa? Reski. Oke. Sama Reski pun datang. Datang. Membawa hadiah. Stroller. Ya. Ya. Stroller. Ada fotonya? Ya, saksi-saksi sudah berbicara. Oke, tidak ada fotonya tapi? Ya, enggak. Nggak ada. Kalau itu nggak ada. Oh iya. Nggak ada foto Tapi kan kalau itu. saksi yang diperiksa ini kan di bawah sumpah. Oke. Sudah menyatakan kedekatan dia, dan ketika kelahiran itu juga si Rizky sering menggendong ini anak. Bisa sebagai sahabat dong, Pak? Hah? Sebagai sahabat atau mantan pacar mungkin? Kalau saya sebagai laki-laki Iya. yang tidak punya ikatan hubungan Iya. kepada siapapun akan risih. Pasti dong risih. Oke. Ya kan? Iya. Lu hamil, terus anak lu gue gendong-gendong, Terus bawa syuting. Oke. Oh, sempat dibawa syuting? Sempet kok. Kan Reski sempat tinggal di rumah saya. Nah, Oke. kami berupaya membangun persangkaan hakim ini. Nah, ujungnya kami minta, ini ceritanya udah mendekati tes dong DNA. Oke, di pengadilan tinggi? Negeri. Oh, Mas Negeri yang kalah kemarin? Iya. Pengadilan negeri bilang, wah nggak bisa kami tes DNA. Kalau mau tes DNA, kamu aja yang upayakan sendiri. Oke, pengadilan negeri nggak mau mengusahakan itu? Nggak mau. Nggak mau memberikan surat perintah? Iya, nggak mau. Kamu aja yang bahkan hakimnya ngajukan, Menyarankan. coba Rizky bilang sama kliennya, sarankan dong tes DNA. Saya kasih waktu ya 1 minggu. Iya. Nggak keluar itu? Hah? Nggak keluar kalimat itu? Hakimnya ngomong. Ngomong. Bilang dong sama Rizky, udah tes DNA aja. Saya kasih waktu 1 minggu ya untuk jawab ya. Karena nggak ada upaya yang sedemikian dari hakim, ya kembali lagi lawyernya mereka mengatakan, oh nggak bisa, ini kan kemarin hanya hubungan bisnis, jual beli rumah aja, sebatas itu, yang lain nggak ada. Sampailah pada putusan, karena tidak pernah dilakukan tes DNA, hakim mengatakan karena bukti pendahuluan itu tidak bisa dicukupkan dengan buktian DNA dan kamu tidak sanggup melakukan DNA, maka gugatan kamu dianggap tidak bisa kamu buktikan. Kalah? Kalah dong. Iya. Kalah dong. Ya tentu aku nggak mau kehilangan akal juga, Pak. Oke, banding makanya. Aku banding lah. Tapi kan tes DNA tadi bilang nggak terjadi. Bentar dulu. Ya, oke, maaf. Bentar dulu. Karena saya harusnya cita-citanya pengacara dulu kali ya. Itu kayak gue kayak pengacaranya Reski ya. Iya, benar, cocok. Iya. Dong, saya nggak Oke, mau sabar ya. Enggak. Ya, oke. Kan yang saya lawan ketika banding itu bukan Reski lagi, tapi Hakim PN Tangerang. Digugat hari hakim ya? Enggak, karena putusan dia yang harus kulumpukan dengan Iya. argumentasi. Iya. Aku sampaikan bahwa pertimbangan yang dibuat oleh PN Tangerang itu tidak tepat. Kenapa? Karena di dalam perkara yang ada di Bu Weni ini, bukti itu bersifat negatif. Tidak bisa diperjanjikan dulu karena anaknya belum ada. Oke. Gitu. Nggak Iya. bisa diperjanjikan.
Lain kalau kawin ada perjanjiannya ya cerai, lu tinggal nanya mana lu bukti kawin. Ini nggak pernah menikah berarti? Ya? Enggak. Nanya mulu ya. Sekali lagi. Maaf, sorry. Saya mau nanya gitu, Mbak Weni. Karena setahu saya ya, di hukum undang-undang pernikahan dan sebagainya, ibaratnya anak itu, maksudnya seorang perempuan, wanita tidak bisa menggugat seorang laki-laki untuk bertanggung jawab pada anaknya jika emang tidak ada pernikahan secara negara. Dulu sebelum kasusnya Bu Macica diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Oh, udah beda sekarang? Sekarang beda, ada norma baru. Wah, saya ketinggalan zaman berarti. Harusnya kuliah lagi saya. Tapi hukum ya Mas ya? Itu politik. Oh, politik. Hukum. Hubungan hukum itu tidak membuat anak ini menjadi anak sah, bukan. Iya. Dia tidak akan mendapat waris. Iya betul, setahu gue gitu. Hanya sekarang persoalannya kan tidak adil. Anak ini lahir dari kerja laki dan perempuan. Begitu anak lahir terus tanggung jawabnya perempuan. Akhirnya dirubah undang-undang. Dirubah. Kapan? Per kapan? Tahun 2010. Oh, udah lama ya. 10. Jadi itu dirubah, disamaratakan. Oke. Jadi tidak hanya tanggung jawab perempuan, tapi tanggung jawab laki juga. Walaupun tidak terikat pernikahan. Iya, cuma tanggung jawabnya hanya sebatas tanggung jawab gimana lu bisa menghidupkan anak ini. Sama kayak di Amerika juga gitu. Yes. Iya. Anak ini butuh sekolah, ya tanggung jawab lu berdua Iya. sekolah. Anak ini butuh kesehatan, tanggung jawab lu berdua kesehatan. Oke. Tapi tidak akan pernah membuat dia menjadi anak kandungku. Oke. Oke. Lanjut ceritanya akhirnya ke banding nih. Saya katakan bahwa bukti yang ada di perkara ini sifatnya negatif. Sampai kapanpun kalau beban pembuktian itu ada di kami, sampai kapanpun itu juga nggak akan pernah bisa kami buktikan. Ya. Karena sampelnya ada di sono. Iya. Itu dia. Tapi kan harusnya kalau emang maaf. Nah, Mulai. makanya Iya. makanya saya katakan terkait dengan pembuktian ini harus dibagi. Iya. Harus dibagi. Jadi Weni mengatakan itu anaknya, buktinya tes DNA. Sono ngomong itu bukan anakku, buktinya tes DNA juga. Iya. Yes. Imbang dong. Iya. Fair enough. Ya, ketika dilakukan tes DNA terjawab sudah. Ya. Siapa yang benar? Bu ini atau dia? Iya, makanya singkat ceritanya Clear. kenapa nggak tes Ya. DNA bisa terbukti itu? Oke. Namun hakim, nah ini yang saya apresiasi. Putusan daripada pengadilan tinggi itu mempunyai nuansa tentang kemanusiaan dan perlindungan anak. Nuansa kemanusiaan. Oke. Hak asasi manusia sama perlindungan anak. Hakim kan udah membaca ini perkara di PN. Dia udah ngajukan tes DNA berkali-kali loh. Ya. Ya, nggak 2 kali ya. Terus minta dilakukan sumpah supletoir lu Iya. disumpah. Ditolak juga. Tolak juga gitu kan. Sumpah apa? Sumpah supletoir, sumpah pemutus. Oke. Karena nggak ada saksi yang tahu dia Oke, sendiri. iya. Ya. Ya. Nah, hakim sependapat dengan argumenku bahwa karena ini bukti negatif, maka Rizky harus ikut bertanggung jawab. Nah, cuman dia mau paksa lagi untuk tes DNA, kan dia harus pulangkan lagi perkara ini ke PN. Dan itu bisa nanti menjadi suatu hal yang berlarut-larut. Panjang. Hakim menggunakan kreativitasnya di dalam penguasaan ilmu hukum dengan metode yang terbalik. Artinya dengan Pembuktian terbalik. ya, dengan persangkaan yang sudah kuat, ini orang ngindar terus. Kenapa ngindar? Kalau lu lakukan kan lebih cepat membebaskan lu dari persoalan ini. Iya. Sibuk mungkin? Hah? Bisa jadi kan sibuk gitu kan. Oh, hampir Sibuk bikin YouTube. Oke. Julid sih. Akhirnya pengadilan mengatakan, oke, kalau memang gitu kelakuanmu, ini kunyatakan secara deklaratori bersyarat, ya, secara bersyarat, ini anak biologis lu, sampai lu membuktikan sebaliknya. Oke, giliran saya, Pak. Yes. Artinya ini keputusannya berarti berdasarkan asumsi dong? Tidak asumsi. Ya asumsi kenapa dia menolak tes ada DNA? persangkaan. Ya. Hakim punya alat bukti namanya Apakah persangkaan itu sah, kuat gitu? salah satu alat bukti. Oh ya? Persangkaan. Kalau dipidana itu namanya petunjuk. Oh berarti hakim tuh ini ya bebannya tuh berat ya? Makanya hakim itu kan hanya bisa memutus dengan 2 cara. Alat bukti terpenuhi dengan 2 alat bukti terpenuhi sama keyakinan. Kalau 2 alat bukti terpenuhi, gue nggak yakin, lewat. Gue yakin alat bukti nggak ada, lewat. Oke. Pertanyaannya bagaimana ya? Apa yang akan terjadi jika ternyata pas nanti tes DNA ternyata dia tidak terbukti misalnya? Gitu. Ya lumpuh putusan ini. Nah, lumpuh putusan. Reski bisa menggugat balik? Bisa. Bisa. Tapi itu kan sudah kami prediksi lah.
Masa? Oke. Ini saya ngomong begini bukan nggak percaya, Mbak. Nggak Karena apa, lo saya- harus netral emang. Netral. Lo harus netral. Walah. Netral itu kan grup netral walah. Oke. Gue lebih ke netral apa lebih ke bela Reski sebenarnya? Jadi sebenarnya bela Reski. Biar enggak, saya biar kan Bener. Iya, bener. Penasaran. Oke, pertanyaan saya lagi nih. Nah, Artinya ini sudah dimenangkan oleh Mbak Weni. iya. Sebetulnya goal dari gugatan ini apa sih? Gugatan ini adalah goalnya pengen Reski mengakui aja. Apa ada maksud lain? Karena yang saya dengar sempat waktu saya lupa yang di PN apa yang perguruan tinggi, pengadilan tinggi ya. Ini Weni menggugat 17 miliar kalau nggak salah. Saya tambahin dulu ya Bu Eni ya. Emang nggak? Sebenarnya itu sudah terjawab di putusan PT. Oke. Putusan PT hanya menyatakan bahwa Rizky adalah anak biologis. Iya. Dan semua tentang gugatan permintaan kami terhadap biaya-biaya itu 17 miliar kan benar ya, salah. dihapus. Tidak dikabulkan. Oh, itu tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Sama sekali. Sama sekali. Oke. Artinya hakim juga sudah berpikiran sampai sejauh itu. Iya. Artinya ini orang cuma butuh pengakuan. pengakuan aja. Oke, jadi nggak masalah nih kalau 17 miliarnya tidak di... Dari awal Mas Uya, Iya. saya cuma bilang ngakuin. Gue pernah ngomong di salah satu media kok. Lo bilang sama gue cuma punya 50.000, tapi lo berdiri akuin anak lo. Cukup itu ya? Oke. Tambahin lah 75 ya. Oke, 125 dong. Oke, tapi pertanyaannya kenapa bisa keluar angka 17 miliar pada saat itu? Ya itu tadi. Ini siapa nih, Mbak Weni apa dari... Dari pihak lawyer. Karena gugatan kita kan konsepnya kan PMH. Oke. Kan karena tidak ada pernikahan antara Weni sama Reski. Oke. Tidak mungkin saya lari gugatan ini ke pengadilan agama. Oke, ya. Karena tidak ada pernikahan. Nggak ada pernikahan. Jadi saya harus ke perbuatan melawan hukum. Oke. Dalam perbuatan melawan hukum itu pasti akan ada timbul suatu kerugian, Ganti rugi. ganti rugi. Tidak Oke. mungkin saya tidak memunculkan suatu angka di situ. Oke. Karena untuk melengkapi gugatan saya, itulah muncul angka 7,5 miliar. 17 atau 7,5 sih? 7,5 miliar. Materialnya 7,5 miliar. Material tuh artinya berarti untuk biaya Pendidikan, kesehatan, biaya hidup. biaya hidup. Ya. Oke. Imaterialnya 10 miliar. Tapi Imaterial dari awal saya juga sudah bilang sama Bu ini bahwa imaterial tidak akan dikabulkan. Pasti ya. Ya, ini hanya untuk melengkapi aja. Iya, iya. Dan itu yang 7 miliar itu kan kita keluarkan kan kita pakai financial planner. Financial planner. Oh, ada konsultannya. Pakai financial planner Jadi sehingga kita nggak keluar angka sembarangan munculin angka itu, enggak. Ada financial planner juga. Kita pakai itu untuk pakai hitungan ini ahli. semua. Jadi Oke. dia Iya. bisa menentukan harga sekolah sekarang Ya. sekian, 10 tahun Kenaikannya. lagi nanti sekian, Iya. Oh, harga kesehatan Ya. sekian. visioner ke depannya. Iya, Ya, dia. lu mau kelas berapa ini? Iya, iya. Terus lu sekolahnya mau di tipe A, tipe B Iya. apa tipe C? Iya. Terus ya bermacam-macam. Iya. Oke. Apa nanti sekolahnya mau di Di mana? mana? Lesnya mau ngambil apa? Oke, Ya oke. keluarlah angka itu kan. Oke. Angka itu Iya. sampai dengan batas dia dewasa 21 tahun. Betul. Oke. Usia tadi Apa? Rizky baru klarifikasi. Rizky YouTube-nya. klarifikasi. Jadi dia soal yang jadi ayah biologis. Oh, Rizky udah klarifikasi. Udah, Ada di channel itu Coba kan? lo tonton, udah nonton? Barusan. Poinnya kirim ke gue, poinnya kirim ke gue. Oke, Rizky ternyata Barusan nih, barusan. Oh iya, udah Baru pas saat yang Oh, udah berapa menit yang udah lama? udah Lo baru lihat? Lo baru lihat? Kita baru nyadar. Oke. Oke, gini. Oke, ntar sampai lo poinnya kirim ke gue ya. Iya, ntar gua- Oke, pertanyaan saya mau nanya dulu nih sebelum. Saya mau baru buka handphone, nggak boleh. Tenang, nanti aja dulu biar kita fokus. Oke. Mbak Weni, sekarang udah apa perasaan Weni setelah memenangkan ini? Maksudnya dalam arti kata perguruan tinggi lagi, pengadilan tinggi menyatakan bahwa Rizky dinyatakan sebagai ayah biologis. Nangis itu dalam arti terharu lah ya, terharu. Saya kan tidak mau sebenarnya anak saya jadi bual-bualan orang, anak saya dihina di medsos, siapa Iya. sih ibu yang tega? Dan selalu gue diungkit masalah, wah ini 17 miliar gini-gini. Ingat ya Mas, kalau saya bicara uang, saya pernah sama Keke tinggal di kos-kosan bertiga sama anak saya. Nggak bisa beli susu. Ada saya kejar Rizky Aditya, itu kejadian 4-5 tahun yang lalu, nggak ada. Jadi kalau bicara ini materi, salah gitu loh. Salah. Ya, saya pernah dalam keadaan tidak bisa beli susu Keke kok. Ada nggak saya kejar yang namanya Rizky Aditya? Nggak ada. Oke. Dan Rizky tahu kok hal itu. Sorry, maaf. Yang saya dengar Mbak Weni ini maaf ya. Nggak Kata apa-apa. tim saya tadi sebelum ketemu, Mbak Weni ini orang kaya katanya. Dulu. Oke. Dulu. Kok Kebetulan bisa sampai nggak bisa beli susu di. Ini drama apa nih maksudnya? drama queen lah mungkin. Gimana? Nggak, jadi gini, ceritanya panjang Mas nih. Jadi
sempatlah ada masalah di bisnis saya, sempat ada masalah, rumah saya sempat disita, aset saya disita bank lah gitu. Jadi sempat bermasalah dengan keuangan? Sempat masalah dengan pekerjaan sebetulnya. Pekerjaan. Kalau pekerjaan bermasalah kan dampaknya ke keuangan pastinya itu kan. Oke. Gitu. Jadi sempat gimana kalau kita bikin sesi yang lain aja dulu. Oke, nanti Ini panjang loh. Tapi saya mau nanya nih, ini pertanyaan yang kelewatan nih. Kenal Reski itu di mana sih, gara-gara apa sih? Beli rumah gue dulu di Kemang. Oh, di Kemang. Reski mau beli rumah Mbak Weni? Iya. Kenal di situ? Kenal di Kemang. Dia beli rumah gue di Kemang, terus dia datang ke kantor nego. Tuh, rumah di Kemang kan bukan orang sembarangan yang punya rumah di Kemang, bener gak? Oke, katanya di ini press conference live apa nggak itu? Enggak. Oke. Reski bilang kata tes DNA nggak bisa dilakukan karena mana sih? Ini bener ya? Iya. Reski bilang tes DNA nggak bisa dilakukan karena ada permintaan dari tim penggugat. Jadi Reski bilang selama ini nggak ngelakuin tes DNA karena ada permintaan dari tim penggugat yang minta. Dari kuasa hukum meskipun sudah dimenangkan pihak tergugat, ya kan? Ya. Tapi Reski akan tetap melakukan tes DNA secara sukarela katanya. Ini disampaikan agar berimbang. Tes DNA sampai sekarang tidak terlaksana karena keinginan tim penggugat adanya penawaran jual putus. Nah, apa dimaksudnya nih? Saya nggak tahu nih. Coba dari pertemuan. Dari pertemuan dulu Bu. Berarti sudah ada pertemuan nih, ada Gini. Oh, berarti Reski sudah klarifikasi ya? Sudah. Oh, Reski. Oke, Beb. Harusnya saya nonton dulu kali. Cuma betul memang kuasa hukum Reski, Ibu Ana Yuking, itu kan kebetulan beliau itu kenal dengan salah satu teman saya. Oke. Itu saya sebut lah ya, nggak usah lah ya. Kebetulan kenal dengan salah satu teman saya. Dan Bu Ana Yuking memang betul mengajak lewat teman saya untuk bertemu dengan Weni secara personal dan as a friend katanya gitu. Oke. As a friend. Oke. Untuk makan, kebetulan kita waktu itu ketemunya di PIM 2. Oke. PIM 3 ya. Oke, dari situ ngobrol. Ada 3 poin ya saya tangkap dengan pertemuan Ibu Ana Yuking itu. Yang pertama gini. Karena ini as a friend, jadi saya pikir kan cuma ngobrol, santai, ketemu. Gimana pun juga kita kalau di persidangan dengan lawan itu kan hanya lawan pada saat sidang. Tapi kan di luar bisa menjadi teman gitu kan. Saya pikir oke lah gitu kan. Saya kebetulan confirm tuh ke Mas Ferry. Mas, diajak nih sama Ibu Ana Yuking. Gimana nih Mas? Dia mau ngajak ketemuan as a friend. Aku bilang, oke Bu Eni, go ahead. Katanya gitu kan. Nggak apa-apa. Akhirnya aku ketemuan. Ya baik, beliau baik lah. Saya kebetulan saya ajak Keke gitu kan. Beliau baik, berbicara. Tapi ada satu jadi Bu Ana mengungkapkan seperti ini. Ada ajakan dari beliau untuk sudah damai, gitu ya. Ajakan damai gitu, tapi dilakukan secara rahasia dan tidak melibatkan lawyer saya. Oke, jadi Weni diminta untuk tidak memakai lawyer, mencairkan ini secara damai saja, kekeluargaan. Jadi underground lah gitu. Ya, silent lah mungkin ya. Nah, di situ saya jawab langsung bahwa saya tidak bisa melakukan ini tanpa lawyer saya. Karena gimana pun juga perjuangan Mas Ferry ya, terutama dari awal ya, terus ada Bang Rusdi sudah mendampingi saya, itu kan luar biasa gitu. Saya tidak mungkin meninggalkan lawyer saya gitu. Saya sampaikan gitu ke Bu Ana gitu kan. Tapi ada poin juga 2 yang bikin saya rada Bu Ana sampaikan ke saya bahwa nanti akan ajak Keke untuk tes DNA bersama Reski, gitu loh. Nanti hasilnya Weni saya kasih tahu. Oh, jadi Keke mau dibawa untuk tes DNA sendiri. Jadi buat saya kok tes DNA sedemikian dilakukan secara rahasia gitu. Weni nggak boleh ikut? Nggak boleh. Jadi karena Weni ibunya. Nah Reski itu dia. Bapaknya. Nanti saya kasih tahu kan kepada Weni gitu. Karena kan kalau menurut saya, di pikiran saya, sebelum ada tes DNA, Mbak Weni dipastikan 99% ibunya. Iya. Reski belum tentu. Oke. Saat itu diminta pergi. Jadi Reski gini. gitu. Jadi Weni diminta untuk silent ya kan. Berdamai tanpa lawyer dan melakukan tes DNA dengan versi mereka gitu loh. Weni nggak ikut. Weni nggak ikut, artinya semua diatur oleh mereka gitu kan. Itu saya tolak. Artinya tolak ini, saya tidak bisa kalau melanjutkan ini tanpa lawyer. Oke, bilang gitu. Aku bilang begitu. Akhirnya Bu Ana bilang oke, kita undang Mas Ferry. Gitu. Akhirnya datang Mas Ferry? Enggak dong, saya melakukan pertemuan kedua. Oh, beda hari? Iya. Okay. Gue ajak Mas Ferry dong, Mas kita diajak ketemu. Saya sangat senang dengan ajakan damai sebetulnya. Asal dilakukan dengan proporsional gitu kan. Proporsional artinya, dan lebih senang lagi kalau di bawah payung hukum yang kuat gitu. Ini ada jual putus apa nih? Mungkin nanti. Penawaran jual putus, tadi gue juga nggak ngerti. Oke.
akhirnya pertemuan kedua itu kita ke tempat Bu Ana Yuking ya, di daerah Bintaro lah. Saya ajak Mas Ferry gitu. Di situ ada pembicaraan. Bu Ana bilang benar bahwa kita mau adakan perdamaian dengan Mas Ferry, tapi kita diminta untuk menurunkan bandingnya, tidak usah banding gitu loh. Cabut banding. Oh, sebelum keputusan ini keluar nih. Cabut banding. Tes DNA, nanti Reski akan bertanggung jawab gini-gini. Nanti kita bawa Keke dengan Reski dan kita lakukan tes DNA. Hasilnya kami akan kasih tahu ke pihak Weni dan Mas Ferry. Itu sih yang saya kurang kok. Iya betul, memang ngomong gitu. Saya juga harus klarifikasi juga nih dari kalau misalnya ada. Oh, yang jual putus itu. Saya masih bingung nih, penawaran jual putus itu apa sih? Jadi gini. Ini apa tangkapan saya adalah Mas meminta sejumlah uang buat ini dikelarin. Bukan gitu. Apa saya salah? Maaf nih kalau saya salah. Makanya saya harus klarifikasi di sini. Iya. Jadi pada saat pertemuan yang kedua itu saya datang, begitu saya datang kan saya harus bertanya dulu. Iya. Apa yang akan kita jalani? Iya. Nah, pertama memang benar di situ kita bicara masalah mengenai akan adanya tes DNA, Iya. ya kan. Yang kedua lalu dia minta nanti dari pihak kita itu mencabut banding kita. Banding kita yang paling tinggi dicabut. Lalu yang ketiga juga dia minta dilakukan tanpa ada media. Iya. Nah, setelah bicara itu semua, saya bertanya, bagaimana ke depannya untuk si Keke? Apakah Keke ini nanti dibawa pergi juga sama si Reski? Misalnya kalau hari Sabtu Minggu sama dia bagaimana ya gitu. Oh iya kata dia. Oke, Bang gitu. Lalu saya bertanya lagi, namanya kita di situ kan bertemu itu kan mediasi ya, berbicara. Jadi belum sesuatu yang fix. Nah, disitulah saya bertanya untuk permasalahan bagaimana dengan nafkahnya si Keke ini. Gitu. Disitulah saya pembicaraan kita sama lawyer Reski itu saya berbicara. Saya berpikir begini, saya berpikir untuk menghemat semuanya. Karena apa? Karena antara Weni sama Reski ini tidak adanya pernikahan. Nah, disitulah saya berbicara bagaimana kalau yang akan dilakukan ke Keke ini sekaligus aja. Jadi bukan seperti orang yang menikah tapi cerai. Yang dia tiap bulan harus ngasih uang jajan anak. Nah, karena saya berpikir kan berbeda masalah di sini. Itu ada pernikahan. Sementara antara Reski dengan Weni tidak ada pernikahan. Makanya saya sempat berbicara bagaimana kalau sekalian aja. Jadi nggak perlu lagi kita tanggung jawab yang berkali-kali yang tiap bulan mungkin Bu Weni harus mana nih uang sekolah, mana nih uang buat jajanan dia. Jadi nggak perlu lagi seperti itu. Tapi itu pun hanya sebatas pembicaraan. Jadi bukan berarti saya minta harus begini, harus istilahnya tadi tuh beli putus. Tidak ada seperti itu. Jadi jual putus tuh apa tadi? Maksud saya belum. Ya itu tadi mungkin yang ditangkap oleh mereka tuh adalah kita meminta sejumlah uang, selesai urusan. Tapi emang keluar kata jual putus dari Mas? Keluar, jadi keluar jual putus, cuman diartikannya lain mungkin ya. Gitu loh. Dalam arti begini. Maksudnya Mas Ferry gini kali kalau aku boleh tambahin. Mas Ferry gini loh. Nanti apakah bisa gue pegang Reski gitu maksudnya loh. Nggak sekalian aja kalau lo mau nafkah buat Keke gitu kali. Jelasin sekarang. Iya. Karena saya berpikir begini, banyak kejadian yang suami istri menikah cerai itu bermasalah di kemudian hari untuk masalah nafkah anak. Ada yang sampai ribut, ada yang sampai menggugat, ada yang sampai lapor-lapor. Saya berpikir ke situ. Ada yang 3 bulan nafkahin selanjutnya lari, mungkin gitu. Maksudnya Ferry udah sekaligus aja jual putus maksudnya. Kalau mau menafkahi sekaligus aja. Gitu kali ya Mas ya? Ya kurang, tapi itu kan bukan ucapan yang bahwa kita memaksa. Baku iya. Bukan. Karena kan kita di situ lagi bermediasi kan, berbicara gitu loh. Jadi kalau ada ungkapan yang mengatakan kita minta jual putus itu tidak seperti itu. Bukan itu pengertiannya. Artinya apa yang disampaikan Mas Ferry itu bukan dalam rangka untuk mengkomersialisasi kasus itu. Itu kan yang saya tangkap nih. Saya awalnya tadi begitu saya tangkap. Serem amat ya jual putus ya. Saya sederhanakan seolah-olah ada kesan ini tidak deal, tidak jadi deal karena kasus ini dikomersialisasi. Nggak seperti itu. Jadi tanggapannya salah. Itu dengan penjelasan tadi. Nggak, tapi alhamdulillah kalau dari saya pribadi, alhamdulillah terima kasih Reski dan kuasa hukumnya berikut pasangannya ya sudah melakukan klarifikasi itu alhamdulillah. Itu satu langkah yang baik
satu langkah yang dilakukan. satu langkah yang baik yang tidak pernah dilakukan dan langkah positif. Secara pribadi saya Weni Aryani mengucapkan banyak terima kasih atas responnya gitu ya. Walaupun ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi selanjutnya, tapi yang sangat disayangkan kesukarelaan DNA-nya baru sekarang gitu kan. Iya. Kalau memang bisa dilakukan dari awal itu kan jauh lebih mudah dan tidak menjadi bola liar seperti ini. Serius amat gue. Karena lu harus serius. Oh gitu ya? Karena gue pengen tahu, lu kaget gak Reski melakukan ini? Kaget, makanya gue bilang, gue komen dulu kan, terima kasih banyak gitu kan. Kaget banget. Oh akhirnya terima kasih, berarti Reski sudah mendapatkan kekuatan gitu kan dari pasangannya, dari kuasa hukumnya untuk maju dalam kasus ini gitu. Kita sama-sama mengedepankan. Kita menurunkan ego masing-masing untuk kepentingan Keke. Kepentingan Keke artinya adalah mengakui Keke karena sudah menjadi ranah publik, mengakui Keke dengan kasih sayang, biar semua orang tahu bahwa Keke pun diakui oleh ayahnya gitu. Sesimpel itu kok yang aku minta gitu. Menjadi bola liar karena Reski lari-larian kan. Mungkin Reski tampil setelah ada putusan pengumuman dari ini ya, putusan Pengadilan Tinggi Banten, Reski klarifikasi kayak gitu. Dan sebenarnya sudah terlambat. Kok sudah terlambat? Karena kapal ini sudah berlayar. Kami kan minta tes DNA ini kan sebelum kapal Dari berlayar. kapan tahu sih? Tapi sekarang tadi Reski bilang katanya poinnya dia bersedia dengan sukarela. Ya alhamdulillah. Dan bersedia menafkahi secara lahir batin. Yes. Dan Reski bilang jika saya terbukti ayah biologi saya akan menyayangi sepenuh hati. Tidak perlu terbukti lagi, orang putusan sudah menyatakan dia ayah biologis kok, untuk apa dibuktikan lagi? Cuma kita nggak percaya sama pengadilan putusan. Artinya sebenarnya Kan putusan tadi berdasarkan pembuktian terbalik. iya, Iya. selama dinyatakan tidak ada bukti sebaliknya. Oke. Maka langkah dia memang harus Harus tes DNA. Oke. Makanya yang saya bilang ketika dia Memang harus tes melakukan DNA, oh iya ya. ini, Bukan sukarela namanya ya? ketika kapal ini sudah berlayar, jadi Oke. ketika dia tes DNA, Oke. artinya dia minta ini kita pulangkan lagi kapal ini ke pelabuhan. Ya muter balik lagi lah Pak. Iya, iya. U-turn. Iya, itu Iya. sudah kami tidak perlukan. Kenapa? Karena tujuan sudah hampir tercapai. Ya udah Reski berenang ngejar kapalnya deh Pak. Artinya, saya berupaya gini. Saya dalam suasana yang sangat positif. Oke. Sangat positif. Harus positif karena Reski juga udah mengklarifikasi Ya, barusan ya, ternyata ya. ya. Gue jadi penasaran, gue pengen nonton habis ini. Oke. Ya. Kalaupun memang itu yang ada di dalam semangatnya dia, berarti kita mempunyai semangat yang sama. Oke. Ya. No problem berarti. Iya. Ya. Hanya sekarang bagaimana cara mengaktualisasikan apa yang dia sampaikan di media Pada kenyataannya. dengan langkah konkret hukum di lapangan. Di lapangan. Oke. Ya kita lihat aja, kita kan Ya, ini baru kita tadi lihat. nih. Artinya Ya. gini, dia sudah akuin, berarti nggak ada masalah. Langkah ideal yang menurutku harus dia lakukan adalah sudah dia jangan mengambil upaya hukum. Stop. Oke, dia ngomong nggak tadi mau ada upaya hukum lagi? Belum tahu. Nggak ada, Karena oke. kan dia masih nunggu putusan. Oke. Masih akan mempelajari salinan Oke. putusan Iya, setelah tadi. diterima. Soalnya Oke. belum terima. Iya kan? Oke, dia bilang kami tidak bisa mengomentari putusan banding karena penerimaan hukumnya belum ada. Ya. Artinya kalau putusan ada, dia masih pertimbangan kan? Iya. Nah, Iya. idealnya karena dia sudah membicarakan seperti ini, logika berpikir saya akan mengatakan, kan sudah confirm. Yang menjadi persoalan ini kan, kami menganggap itu anakmu, selama ini you tidak akuin. Oke. Sekarang dia akuin. Berarti confirm. Sudah, hentikan semua upaya hukum. Iya. Kita inkrahkan ini, sehingga menjadi kekuatan hukum yang mengikat, Iya. ya. Nanti, silakan hubungi Bu Weni, Jangan dong Pak Ferry. Pak Firly. Oke, ini jadi belum ingkrah ya? Belum. Belum. Setelah inkrah kan bisa dieksekusi nanti. Iya. Kalau dia masih ragu, kan dia harus buktikan sebaliknya. Berarti kepentingan yang untuk melakukan tes DNA itu ya dia sekarang, bukan kami. Iya, karena dia bilang lagi tadi nih dari tim saya, tes DNA akan terlaksana jika Ananda Naira diizinkan. Ya, Diizinkan nggak? izinkan. Diizinkan. Oke. Tapi yang perlu diketahui untuk masyarakat umum kalau Reski bersedia untuk tes DNA, tapi katanya sudah ada pertemuan 2 kali, tapi tidak ada titik temu. Oh tadi yang dijelaskan ya? Ya, yang aku bilang Yang pertama semua dilakukan sama secara rahasia tanpa dan pengacara, ya. kedua pengacara. Dan kedua dilakukan tes DNA dengan Tanpa Bu Oh, Weni. Iya, makanya ditolak. iya. Oke, tadi ternyata nih udah dijelasin ya. Iya. Minta maaf juga sama media-media yang belum bisa interview Reski dengan pertimbangan agar menjaga Ananda Naira dari pemberitaan. saya berpendapat sebaliknya. Dengan Reski maju, harusnya kan masalah cepat selesai sebetulnya. Ya pasti media akan kejar ke kita lah. Iya.
kayak Mas punya masalah misalnya, pasti lo dikejar dong ya kan? Iya. Untuk mencari berita ini benar apa tidak. Sekarang nih saya dikejar-kejar. Kejar kan? Iya. Kalau nggak lo dikejar, yang satu dikejar Iya, kan? benar. Pasti. Tapi yang satu nggak bisa dikejar. Nah itu dia, sama dong, kasus sama Kalau dong. saya kan lagi di rumah sakit kalau saya. Oh iya. Tapi kan kalau ini nggak di rumah sakit, Oke, iya. di rumah. Oke, oh iya masuk akal. Oke. Artinya Oke, begitu. ngerti. Karena media kan dan masyarakat pasti butuh klarifikasi. Itu wajar kok, Iya. normal. Semua manusia bermasalah pasti butuh klarifikasi. Itu normal. Oke. Jadi menurut saya bukan dengan menjaga perasaan Keke, dengan dia tidak keluar, orang makin membuli Keke, bener nggak? Masalah. Dan itu yang terjadi gitu loh. Di mana menjaga perasaan Kekenya? Kalau menjaga perasaan anak saya, pada saat saya minta perdamaian 6 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu, keluar dong. Tanggapi klarifikasi kami, tanggapi somasi kami. Saya cuma minta kekeluargaan, kan tidak ada tanggapan. Tapi dengan diam 1000 bahasanya Reski, tidak pernah datang ke pengadilan, tidak menunjukkan itikat baik ya. Buat saya nggak menunjukkan itikat baik karena aku selalu datang ya. Buat saya ya, masalah makin blunder, makin orang menghujat, sangkain saya pansos, sangkain saya bohong apa, padahal kan Iya. belum ada pembuktian. Iya. Jadi saya tidak sependapat dengan Ibu Yana, barisan itu tuh. Oke. Nah, tapi bilang katanya Ciki juga bilang Citra Kirana berarti ya. Garis besarnya intinya udah sama-sama tahu masa lalu di antara mereka. Jadi Citra Kirana udah tahu. Kalau saya tidak dari awal sampai saat ini tidak pernah mau komentar tentang Citra Nggak ada pasangannya hubungannya Reski. ya. Gue nggak ada hubungannya. Oke. Kejadian gue ini sudah berapa tahun? Zaman Iya, belum ada Semua Citra. orang punya masa lalu kan. Dan gue dibilang pelakor, nggak ada. Ini bukan pelakor. Gue tidak terjadi masalah ini tengah pernikahan mereka, gitu ya. Jadi Iya. harus mengerti juga, netizen harus pinter gitu kan. Oke. Tadi ada bilang lagi katanya minta supaya tidak diekspos terus berita di media. Reski selama ini nggak mau ikut keluar-keluar karena untuk pertimbangan kepentingan Naira. Kasihan Naira masih di bawah umur katanya. Iya. Iya. Ya selesaikan dong. Iya. Muncul dong. Ya, saya- Muncul itu kan tidak harus ke media. Bisa hubungin, saya sudah punya kuasa Oh, hukum oke, kok. oke. Bisa- Apakah bisa pernah punya dihubungi? juga Iya. sebenarnya gini, langkah dia itu sebenarnya adalah permulaan yang baik tadi. Ya. Artinya gini, ini si Keke Iya. ya, ini anak yang dilahirkan secara sehat, Iya. pintar, cantik, sempurna ini anak. Alhamdulillah. Iya Bu. Rizky masih diberikan kesempatan kepada Yang Maha Kuasa ya, untuk menebus semua kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Ini orang masih ada. Lakukan segera. Kenapa? Banyak orang mengalami ketika dia sudah tersadar, dia menyesal. Ketika dia mau minta maaf, orangnya sudah nggak ada lagi. Iya. Oh, tapi kan ini intinya belum terlambat. Mungkin sudah terlambat tapi Better late than never. daripada tidak sama sekali. Kita hargai juga kan Iya. keputusan Reski Aditya didampingi dengan Citra Kirana tadi ya. Pengacaranya juga untuk mengklarifikasi ini. Mudah-mudahan ini lebih baik. Amin. Mudah-mudahan ini baik terbaik, yang penting buat Nairanya. Itu Buat dia Keke. maksud aku gitu. Pakai hati nurani dalam kasus ini. Segera sudahi. Hadir. Bersikap gentle. Iya. Tidak pernah dari awal sampai sekarang ada menghubungi lawyer saya, itu tidak pernah. Maksudnya kan hubungin kan kita. Ya ampun, media sosial kan segini lebarnya, menghubungi seseorang gampang dong. Tapi Seharusnya. setelah kasus ini tadi diputuskan Belum pernah ada hubungan juga. ditetapkan jadi ayah biologis, tidak ada hubungan dari pengacara Tidak, buat tidak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Berhubungan itu cuma satu pada saat dia mau ketemu saya, pada Yang saat waktu mereka menang. dulu. Iya, Iya, itu di aja. pengadilan negeri. Iya, mereka menang pengadilan Supaya tidak negeri. banding. Iya. Oke, Bukan sekarang supaya tidak banding, meminta kita mencabut banding. mencabut. Oh, oke. Oh, udah banding, cuma Udah mencabut banding. bandingnya Oh, mencabut. nggak pengadilan Sehingga tinggi. putusan PN berkekuatan hukum Tetap. tetap, artinya dia posisi menang. Posisi Iya, menang. Bisa saya dia nggak- apa-apain lagi. Saya nggak mau. Oke, mutlak jadi ya. Ya, Iya. makanya sekarang juga saya berpikiran yang sama. Kalau umpamanya dia bersikap yang baik, jangan kasasi. Udah Selesai aja di sini. Iya. Oke. Kan maunya begitu kan? Iya. Bukan masalah 17 miliar tadi ya. Bukan. Oke, setuju. Oke, sekarang terakhir apa yang ingin dikatakan sama Reski kan? Jadi langsung aja. Iya, terima kasih ya buat Reski, Aditya, dan tadi saya sudah sempat, walaupun belum nonton, saya sudah mendengar kabar dari Mas Uya, sudah ada press conference gitu ya. Terima kasih atas kebesaran hatinya untuk dapat tampil, untuk dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Itu aja. Jadi jangan kasasi. Kalau masalah itu ke kuasa hukum aja. Kan saya orang awam hukum ya, pasal-pasal, jadi gue nggak ngerti. Jadi itu aja sih. Terima kasih banyak dari saya dan Keke. Oke, satu pertanyaan saya menggelitik saya. Sekarang sedih, terharu, bahagia, kecewa? Sedih. Pasti pakai gue begitu selesai podcast mau nonton. Iya, sedihnya Menantang. gara-gara
apa terharu? Sebetulnya dari Sedih apa nih? mulai menang di pengadilan, gue nangis. Oke. Nangis karena siapa sih yang mau anaknya terekspos sebetulnya, iya kan? Nggak ada orang tua manapun yang mau, nggak mau kok gitu. Cuman memang keadaannya sudah menjadi seperti ini, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah terjadi, ya gue lakuin. Gitu. Mungkin sana sedihnya sedih bahagia kali ya. Sedihnya Sudah ada duke titik gitu lebih ya, lega, lebih sedih lega. gitu. Lo tahu akhirnya gitu. Orang yang dia tunjuk di foto itu, yang menjadi pertanyaan buat dia, mungkin sebentar lagi akan terbukti gitu kan. Ma, aku foto sama artis ya. Sande, ini posisi lo deh gitu. Sedih gak sih lo? Sebadung-badungnya laki, gue banyak teman laki juga kan. Sebadung-badungnya laki, seininya laki. Tega gak ngakuin anak. Makanya gue sempat ini aja ya. Rada beralih. Gue sempat ngomong gitu waktu Reski menang. Oke, selamat ya Reski menang gitu kan. Di pengadilan negeri. Gue bilang, oke, gue cuma cukup satu kata dari Reski. Bilang depan media. Keke bukan anak dan darah daging saya. Sempat bilang Gue begitu. sempat bilang gitu. Cukup. Gue sudahin ini semua, gue bilang. Tapi Reski nggak ngakuin. Maksud gue, oke, Ke, Mama sudah berusaha ya, Ke. Jadi Reski nggak ngomong enggak, nggak ngomong iya gitu ya. Enggak. Untuk menunjukkan identitas Keke, untuk menunjukkan, gue punya PR loh. Ini beban dan tanggung jawab saya. Kan kita nggak pernah tahu umur, Mas Uya. Kalau gue kenapa-kenapa, gue punya, Keke harus tahu. Gitu Siapa kan. bapaknya? Siapa ayah sesungguhnya. Dan Reski pun punya anak kan. Gue menghindari adanya hubungan apa tuh, incest ya. Iya, oke. Itu kan bahaya gitu loh. Ngerti. Ngerti kan? Ini edukasi buat kita semua lah. Kesalahan gue di masa lalu mudah-mudahan dengan ada jejak digital, kan orang jejak digital kan serem buat anak lo ke depan. Gue mau buat jejak digital ini Jadi pelajaran pelajaran buat Keke. Kontrarian lagi ya kan? Iya. Gitu. Oke, dan intinya saya juga senang lega nih akhirnya. Alhamdulillah. Ini kayak kebetulan banget ibaratnya Mbak Weni datang ke sini. Pas ya? Pas karena tadi juga tim saya mendatangkan Mbak Weni gara-gara ada putusan pengadilan tinggi, tiba-tiba juga Reski ternyata baru press conference, dan ini menurut saya sih Ya. ini adalah belum akhir sih, tapi sudah mendekati goal yang akan berakhir dengan happy ending harusnya. Ya tau tadi saya belum nonton, cuman yang saya tangkap dari kesimpulan note yang lo kasih ke gue dari tim saya, dia sudah mengakui sebetulnya gitu kali ya, dan akan kalau terbukti dia akan menyayangi secara sepenuh hati gitu. We'll see. Iya. Insya Allah doakan yang terbaik Mas Uya. Iya. Gitu. Dan kapan-kapan Reski bisa datang ke sini juga, gitu kan ya? Nggak sama gue kan? Kaget. Gue syok nih. Bersedia emang. Dia kaget gitu kan? Baru sekali gue di prank nih sama narasumber gue ya. Loh, mau? Oke, sebetulnya kita udah kedatangan Reski Aditya. Enggak. Oke. Syok kan? Gantian syok kan? Ada deh, mudah-mudahan. Jadi selama tadi, daripada selama ini Reski press conference di sini loh. Oke, tenang Mas, jangan pegang dada Mas. Gue yang mau pingsan. Oke, apa? Tapi mudah-mudahan ini tidak jadi blunder di media, ya, tidak digoreng-goreng. Semua pemberitaan sesuai dengan kenyataannya. Ya. Jangan dipotong-potong. Ya ini juga tidak akan saya potong-potong. Ya, apa adanya. Terima kasih banyak, Mbak Weni. Ya, Saya makasih banyak Mas. ikut senang sih kayaknya denger ini. Ya, ini berakhir. Paling nggak menuju- tahu ceritanya lah Iya, gitu dan kan. kayaknya udah mau menuju berakhir baik nih. Harusnya. Amin, insya Allah. Iya, Mas Ferry, Pak Rusdian, Tok. Ya, kita kayak pernah ketemu zaman dulu ya, di Tofu. Jadi penyanyi. Saya dari dulu udah artis kan Pak? Soalnya ada lawyer yang bilang saya bukan artis Pak. Bukan artis. Iya. Suruh tanya saya. Suruh tanya saya. Oh iya. Kenal nggak tadi saya sebut? Kenal. Kenal. Oh, itu pengacaraan Pak. Yang tadi, Asosiasinya apa itu? yang tadi Akhir-akhir iya. ini dia jadi Oh. pengacara. Asosiasinya apa dia? Pradi, KAI, Oh, Pradi enggak. AI. KAI. Oh iya. Hai. Oke, saya pengen tahu aja. Oke, ya udah. Terima kasih Pak. Nanti kita ngobrol off air aja di sini. Sukses dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.